Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang memuji Tuhan. Karena dialah Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita ada sampai saat ini, semua karena ada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, di situasi dunia sedang digoncang, perang di mana-mana, ya. Tetapi biarlah kita hidup dalam damai dan anugerah Tuhan. Karena itulah kekuatan Tuhan, kasih Tuhan tetap ada. Walaupun dunia sedang bergoncang, walaupun dunia penuh dengan kejahatan, ya perang di mana-mana, tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Itulah kasih Tuhan yang sejati. Haleluya. Sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu,
Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, Amin. lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Mari kita siapkan kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita siapkan menerima lawatan Roh Kudus. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Ya, sekali lagi kita angkat tangan bersama-sama Tuhan. Bekerjalah. bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, Amin. berkatalah lebih lagi urapanmu, Kami rindu lawatanmu Tuhan. lawatanmu, Terjadi saat ini di tempat ini Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi. Bekerjalah. Bekerjalah, Haleluya. ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi Urapanmu Tuhan. urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Kau terutama. Bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu,
buka hati kami. Kami mau buka hidup kami dan roh kami. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Dialah Allah yang sejati, Dialah Allah yang hidup. Haleluya. Dunia saat ini dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan ketidakpastian. Kita melihat keberadaan dunia yang saat ini. Bukankah Tuhan sudah mengatakannya sebelumnya? Bahwa Dia yang akan menggoncang dunia ini. Untuk menegakkan yang tidak tergoncangkan. Yaitu firman Tuhan dan kuasa-Nya. Kami sungguh Tuhan bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Atas firman yang telah kami dengar dan telah kami percaya itu. Karena firman-Mu itu hidup ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak pernah tidak terlaksana. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan hidup kami hidup oleh karena iman kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja atas hidup kami. Engkau yang terus bekerja melawat kami, menuntun jalan-jalan hidup kami. Agar jalan-jalan hidup kami terus sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersama-sama jemaatnya Tuhan yang siap terima lawatan Tuhan. Yang siap terima jamahan Tuhan, terima api Tuhan turun atas kita, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Yang siap terima lawatan Tuhan boleh lambaikan tangan. Percaya api Tuhan turun saat ini atas kita, amin. Atas hidup kita, amin. Mungkin ada yang berkata, aku tuh jarang berdoa atau merasa kurang dekat dengan Tuhan. Mana punya aku api Roh Kudus itu kecil. Percaya Tuhan bahwa dari api-api kecil kita, kalau kita bersatu, itu yang akan membuat api kita besar di hadapan Tuhan. Lawatan Tuhan makin luar biasa dari atas hidup kita. Yuk kita bermain sejenak ya. Dari api-api kecil yang bersatu itu menurunkan lawatan Tuhan yang dahsyat. Ya, dari kesatuan hati. Dari kebersamaan kesaudaraan kita akan mendatangkan lawatan Tuhan. Amin. Ya, ikuti saya. Boleh angkat tangan bersama-sama. Semuanya. Ya, singer juga. Ya. Oke, sekarang turunkan 45 derajat. Ya, seperti ini ya, dua-duanya ya. Sekarang Bapak Ibu saya kasih kesempatan. Ini bukan hantunya nganu ya, Koizen. Jangan loncat-loncat ya. Semuanya ya. Sekarang saya kasih kesempatan 1 menit, tolong Bapak Ibu lihat sekeliling jemaat yang lain.
perhatikan. Semuanya saling melihat. Saling melihat. Ada satu tugas. Ya, Bapak Ibu jujur. Ya, ada tugas. Tolong nanti kalau Bapak Ibu sudah tentukan target, tolong hampiri saudara-saudara terkasih kita yang belum selama ini Bapak Ibu pernah hampiri untuk berjabat tangan. Mungkin kita sudah bergereja 5-6 tahun, tapi belum pernah sekalipun jabat tangan. Atau jarang sekali. Ya, tolong hampiri 1-2 orang. Sekarang tangan kiri turunkan, tangan kiri saja turunkan. Tangan kanan diputar. Silakan Bapak Ibu boleh hampiri 1-2 saudara yang belum pernah sekalipun jabat tangan atau jarang sekali jabat tangan. Katakan Tuhan mengasihi kita. Yang jarang sekali jabat tangan silahkan dihampiri. Kasih salam Tuhan Yesus mengasihi kita. Waduh, banyak sekali ya ternyata ya yang jarang sekali jabat tangan. Ya luar biasa. Haleluya. Inilah kasih Tuhan. Saling peduli, saling mengasihi, saling membangun untuk dikuatkan dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, siap terima api Tuhan. Kita ajar berdiam di dekat Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri ya Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Amin. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Biarlah kita menerima damainya Tuhan, menerima sukacitanya daripada Tuhan. Saat kita diam dalam hadirat Tuhan, ada damai Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam
jemaat, pujikan dengan segenap hati. Hidupku hanya untuk Tuhan. Hanyalah untukmu. Amin. Segenap hati. Kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nafasku, Haleluya. amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiri. Sekali lagi dengan segenap hati, biarlah kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku Akan kebaikannya Tuhan. Yesus. Dan nafas. Biar kita ceritakan kepada dunia, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Dia bersama-sama. Oh, haleluya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kami akan tetap diam dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam anugerah-Mu ada damai, ada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, beri sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan atas kita. Tetap berdiri, mari kita lepaskan jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyalakan api Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah kakak berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan, nyalakan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Terima lawatan dan api Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, puji terjadi. Nyanyi kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa
Haleluya. Kami siap terima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap terima api-Mu Tuhan. Namamu Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Katakan, ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, mengangkat api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Terima api Tuhan dengan dahsyat, katakan amin. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita rasakan dan nikmati lawatan jemaat Tuhan saat ini. Hadirat Tuhan memenuhi kita saat ini. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena inilah bagian yang terbaik dalam ibadah ini, yaitu firman-Nya yang menghidupkan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang
Yesus Tuhanku, senang hidupku percaya padamu. Jemaat Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, di hidupku, di mengalir, mengalir, Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, pulihkanku, pulihkan. Mari sembah Tuhan, amin. Ya rala bara la 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 bara. Syara la bara 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 ya rala bara. Syara la bara la wa ya rala wa ya rala wa ya rala wa. Oh rala ya rala bara la 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 bara la. Syara la bara 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 la. Mari saudara, siapapun saudara yang sudah diberi Roh Kudus, berbahasa roh, rindu kalawatan Tuhan mengalir pagi ini, tempat ini, kebun. Ura bara la bara bara ya la 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 la. Uria la 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 ya la 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 ya la 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 ya la. Ura la ya la 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 la. Ura bara la ba, ura bara la ba, ura la ba, ura la 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 ya. Dahsyat turun urapan Tuhan. Ura bara la. Ura la bara la bara la bara la bara la bara la. Syara la bara la bara la wa ya la la ya la la ya la la ya. Syara la bara la 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 la. Syara la 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 ya la la la. Oh la la ya la la bara la bara la bara la bara la bara la. Ya la la ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan dipanggil, hadir Amin. atas hidup kami, hadir atas rumah tangga kami, Amin. hadir atas tempat bisnis kami. Hadirat Tuhan itu cukup buat kami. Sebab hadirat Tuhan itu yang bisa menyembuhkan. Amin. Hadirat Tuhan yang bisa memulihkan. Amin. Hadirat Tuhan yang bisa membebaskan. Amin. Hadirat Tuhan juga yang bisa memberkati roh, jiwa, tubuh kami sempurna. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami rindu firman Allah. Siapa yang rindu firman Tuhan boleh mengangkat tangan saudara. Berkatalah kepada Tuhan, mari Bapa, berbicaralah kepadaku. Berbicaralah kepadaku. Aku mau dengar dan melakukan firman Tuhan.
Dalam nama Yesus urapi kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Engkau memberikan hikmat, akal budi, kemampuan. Bersyukur untuk pagi hari siang ini. Untuk bungkus kami kuasa dari sehingga iblis tidak ada kesempatan sedikit pun untuk mencuri benih-benih firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, yang percaya berkata amin. Ya, saya minta Susan tetap di atas ya. Kalau yang lain mau duduk silahkan. Oke, shalom. Ya, selamat pagi menjelang mau siang ini ya. Saya sebelumnya berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Johan Hadi Praitno ya, dengan Ibu, juga dengan tim pengembalaan di tempat ini yang hari ini beliau bersama dengan tim memberikan kepercayaan buat saya untuk saya kembali ada di tengah-tengah saudara. Ya, bulan Januari saudari Susan menghubungi saya, masih jauh ya. Dia minta satu tanggal itu hari ini. Kebetulan tanggal ini masih kosong, jadi saya langsung berkata, oke siap saudara ya. Dan hari ini saya ada di tempat ini sungguh karena anugerah ya. Karena seminggu yang lalu saya sakit saudara. Ya, saya pulang dari bepergian ke Jawa Timur. Saya pulang 3 macam sakit menimpa tubuh saya. Jadi saya di rumah saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan yang izinkan, maka hari Sabtu tubuh saya sudah fit dan saya bisa melayani di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan ya. Oke saudaraku, sesuai dengan tema yang diberikan ya. Jadi khotbah saya seperti tadi pemimpin pujian, api Tuhan turun. Coba saya tulis di dalam bahasa Inggris supaya rodo keren sidik gitu saudaraku ya. Artinya sama ya. Jadi tema yang dikasihkan kepada saya, berdoa sampai api Tuhan turun. Pray until the fire of God falls. Nah saudara, berbicara tentang api Tuhan, saya melihat di dalam Alkitab ya, salah satu api Tuhan itu salah satu manifestasi dari hadirat Tuhan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab ya. Jadi turunnya api dari surga ke atas manusia, ke atas tengah bumi. Lah, api yang turun ini saya melihat di Alkitab ada dampak yang pertama. Turunnya api dari surga ialah akan disertai terjadinya kesembuhan. Oh, ada yang amin ya. Siapa yang belum sarapan? Kalau saya sudah. Oh, makanya lemes Bu Syara. Ya. Lalu turunnya api Tuhan karena ada pemulihan. Turunnya api Tuhan karena ada berkat. Berkat itu macam-macam. Sehat berkat dah. Oh, saya sehat, diberkati. Duit lebih lagi, ya. Punya rumah yang bagus, punya motor atau mobil yang bisa dinaiki, punya anak-anak yang berprestasi ya, seperti tadi saya bilang sama adik istri saya bilang ini anaknya Pak Yohan, sekolahnya pinter kabeh, kaya bapaknya ya. Bapaknya kan pinter dokter, saudaraku. Makanya ada Samuel Lloyd, ada Susan, ada Johan ya, yang kecil namanya hampir sama dengan papisnya ya. Semua sekolahnya berprestasi, jenius semua saudara. Ya, kepandaian anak-anak kita sekolah mungkin waktu lulus boleh meraih cum laude saudaraku ya. Ranking juara apa saja, itu kerinduan umat Tuhan. Itu yang pertama saudaraku. Jadi api Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat. Lalu yang kedua, dampaknya api Tuhan ketika turun dari surga, terjadinya penghukuman. Di Alkitab salah satu yang kita baca, ketika Sodom dan Gomora kena api belerang, betul lah. Jadi hari itu Abraham berpisah dengan ponakannya. Ya, makanya saya selalu berkata,
cara pandang manusia terhadap apa yang dia pengen raih, itu akan menentukan hasil akhir. Abraham punya keponakan namanya keponakan lebih muda, betul saudara ya. Tapi beliau orang yang rendah hati. Waktu staf gembala-gembalanya Lot sama Abraham yang pengembalaan semakin besar bertengkar, dia tidak enak, tukaran kok sama sedulur, tukaran be orang lain yang tidak satu darah gitu ya. Jadi dia berkata, Lot, kita ini semakin hari semakin diberkati, aku tidak mau kita ini konyol, masa berkerabat bertengkar. Lalu dia bilang sama ponakannya, kalau kamu milih ke kiri, maka aku akan ke kanan. Kalau kamu ke utara, maka aku akan ke selatan. Kamu milih dulu. Wah, ini keren loh, jarang loh orang tua ngalah sama anak-anak, betul ya? Si Lot itu yang muda, pikirnya sekolahnya lebih pintar. Sekarang kan banyak anak-anak sekarang programmer, teknologi, AI, saudaraku. Ya, ketika orang tuanya ngomong bilang apa? Dedi ngerti apa? Papa ngerti apa? Papa itu jadul, gua ini modern, betul lah? Ya, anak saya perempuan, Hana yang hari ini khotbah di gereja. Ya. Jadi anak ini bertahun-tahun, ya saya kan pernah kerja di proyek, saudaraku. Makanya kalau orang lihat saya bepergian bukan di gereja, jarang orang yang kenal saya jadi pendeta ya. Seperti kemarin saya naik kereta, saya pergi naik kereta, saya pakai jaket Brimob, saudaraku, yang coklat itu. Ya, jadi waktu sebelah saya duduk kebetulan orang Muslim, guru SMK, beliau lihat saya, beliau bilang ini, Bapak kerjanya di mana? Oh saya dulunya kontraktor. Oh, nah sekarang saya rohaniawan. Dia ngelihat saya dari rambut sampai ke kaki. Karena beliau pikir, koyong ini kerja rohani, naik jadi pendeta apa jemaat orang lungo kabeh. Mama saya juga bilang begitu sudah. Jadi waktu saya mau mengembalakan di Slawi, mama saya pegang tangan saya. Beliau bilang, ya Bes, gembala itu tidak mudah loh. Salah satu 25 tahun ya seperti yang dialami Pak Yohan di Dr. Cipto. Itu bisa hilang semua kebaikan 25 tahun kepada jemaat. Apalagi model kayak kamu, arogan, berkelahi tiap hari. Lalu saya bilang sama mama saya, terima kasih buat nasihat mama. Mudah-mudahan ya mah, aku bertobat dan bertobat sungguhan. Ya, jadi anak saya lihat bagaimana bapaknya yang jagoan neon, pendekar. Saya kerja di proyek, ya adik saya juga di proyek. Saya kerja di proyek, saudara tahu di proyek itu keras sekali. Tukang saya pasang keramik, mencong, lalu saya bilang, ini mencong. Dia bilang, kamu ngerti apa? Tak jahit berkelahi. Mau dipacul silahkan, gua ndak bakal lari. Saya bilang gitu. Tapi waktu jadi gembala, namanya aja pendeta, Alkitab itu ngomongnya apa? Hamba Tuhan dilarang berkelahi. Biasa menyelesaikan dengan berkelahi. Anak saya lihat bapaknya ini jagoan neon. Tapi waktu jadi gembala dia jadi Hello Kitty. Awal minggu ada banyak orang yang ngerasa nih saya bisa tidur dini hari. Supaya saya naik ke mimbar seperti hari ini. Saya tidak melepaskan kepahitan, kekecewaan, macam-macam kepada jemaat. Saya tetap melepaskan berkat. Karena apa? Hati saya harus sembuh sebelum naik ke mimbar. Jadi anak saya berkata, yang jadi hamba Tuhan di rumah ini papa saja. Yang jadi gembala papa saja. Aku mau jadi bos. Itu yang diucapkan anak saya. Dia pikir hanya saya saja yang melayani. Dia tidak perlu melayani. Karena apa? Melayani tidak terlalu mudah. Dia lebih senang teknologi. Anak saya jaga komputer. Anak saya sekolah pintar sekali. Juara selalu. Jadi dia berkata, Bapak ngerti apa? Itu dunia. Anak muda sekarang seperti itu. Betul ya? Tapi saya berkata kepada anakku perempuan, apa yang engkau pengen lakukan? Tapi dengar, sudah lupakah kamu bapakmu jauh lebih sakti? Anak saya bilang, kalau memang itu terjadi, aku akan nurut papa. Tak doa terus sekarang jadi pendeta, saudara. Yang kedua juga sama, selisihnya 12 tahun, lebih muda lagi. Mau lulus SMA, kelas 2 SMA. Saya bilang, gimana bro? Kau pengen apa? Udah pak, jangan ngongkon aku sekolah Alkitab. Jangan ngongkon aku jadi PDP. Aku pengen jadi bos. Lalu gimana caranya? Aku mau sekolah chef master. Di mana? Di Singapura. Saya bilang gini,
kamu lihat bapakmu ibadahnya, gerejanya di desa. Anaknya mau sekolah Singapura, duitnya sopo, saya bilang gitu. Tapi saya bilang, oke lah, itu kan angan-angan untuk masa depan. Papa berdoa, tapi ada satu kesepakatan. Nanti nek kamu ketemu hamba Tuhan, aku tidak pernah cerita, lalu dia ngomong, kamu harus sekolah Alkitab, bagaimana? Oke, deal, salaman. 2 bulan sebelum Pak David Cakra meninggal kena COVID, beliau panggil anak saya. Dia bilang ini, weh anaknya Pak Yabes, anak saya kan tinggi sekali, 192 sudah. Beliau ketemu dengan anak saya, langsung beliau acungkan seperti estafet. Beliau bilang apa? Apa yang sudah dilakukan papamu, kau yang terusan. Sekolah Alkitab masuk Proskuneo. Anak saya dari Aruna sampai ke penginapan di Tulip nangis. Dia bilang apa? Wes bubar kabeh rencanaku. Jadi saudara, hari-hari ini kita tidak tahu kan bagaimana supaya api murka itu tidak turun sebagai hukuman. Lut tidak berpikir sana. Dia lihat apa yang menjadi keinginan hatinya, bukan keinginan Tuhan. Dia lihat padang yang hijau, tempat yang subur, mata air yang baik. Tapi di sana ternyata Sodom Gomora ada. Dan hidup rumah tangganya jadi cabul. Saudara bisa bayangin deh. Apa jadinya kalau kita sudah mengaku Kristen tapi cabul? Saya percaya api yang turun seperti pagi hari ini akan mendampakkan hukuman. Tapi Tuhan masih baik. Tuhan bilang sama Abraham. Waktu ada utusan datang. Tuhan tidak kepingin Abraham tidak tahu tapi tidak enak karena dihadapkan Abraham itu sahabatnya Tuhan. Lalu ngomong tamu ini, kami mau ke Sodom. Dia ingat ponanya. Lalu dia bersyafaat. Puji Tuhan masih ada yang luput. Tapi yang luput betul cuma satu, bapaknya. Jadi Bapak Saudara, jangan sampai ya. Jangan sampai ketika api Tuhan bukan mendatangkan berkat. Tapi api Tuhan mendatangkan murka. Itu paling tidak bisa ditoleransi. Tidak ada yang bisa menghentikan karena Tuhan yang melakukan. Tidak ada yang bisa menyetop. Amin. Pagi hari ini dengan tema ini saya pengen berbagi dengan saudara. Bagaimana kehidupan next yang dialami oleh seorang hamba Tuhan bernama Elia. Next. Nah, di sana dikatakan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan hamba atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini apa? Mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Dan bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Saudara, next. Ya, jadi ini doa yang dikumandangkan di Gunung Karmel. Saudara. Ya. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Perhatikan sudah. Berdoa apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu serius. Sungguh-sungguh itu mengutamakan Tuhan nomor 1. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudara. Istri saya beberapa waktu yang lalu sakit. Dia mengalami sakit yang paling berat selama hidupnya. Lalu setelah sakit, saya punya, jadi anaknya Pak David, itu namanya pendeta Stefanus Yordan. Beliau lagi pergi ke Sentul, SICC ya, Sentul International Conference Center. Ketemu dengan hamba Tuhan yang tidak pernah ketemu. Orang Amerika, bule, lalu menikah dengan orang Filipina, stay di Hong Kong. Lah, pendeta ini juga sakitnya sama seperti istri saya. Ya malah bahkan matanya buta. Jadi pendeta ini bilang sama
saudara kami Pak Stefanus ini, dia bilang ini, Bro Stefanus, barangkali nanti hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah rayon kalian ngalami seperti saya, bolehlah video call. Nanti saya mau cerita bagaimana caranya Tuhan memberikan kekuatan bla bla bla. Nah waktu ketemu dengan ini apa? Dengan Pastor Ken ini yang dari Amerika, ini yang di otaknya Pak Stefanus Jordan, istri saya coba. Ya jadi waktu cepluk, nah orang Semarang bilang ya, Pak cepluk. Bu Esther Emilia, istrinya Pak Yabes gitu. Jadi dia sore-sore telepon saya, Pak Jordan ini bilang, Shalom Pak Pake, oh iya Shalom, ada apa ya tumben sekali you telepon sama aku. Pak Pake, itu nanti ada pendeta dari Amerika. Oh kenapa maksudnya? Pengen video call sama ibune katanya. Oh boleh, kapan? Janjian sendiri. Saya dikasih nomor orang Bandung yang menjadi translator beliau, janjian lalu telepon. Saya duduk berdua dengan istri saya di rumah, lalu mereka bertiga. Ada Pastor Ken, ada istrinya, ada translatornya. Ketemulah kita. Lalu beliau bilang apa? Shalom Esther Emilia Indriani, the woman of God. Itu pertama kali ucapan beliau. Lalu beliau berkata, Esther, kamu ngalami seperti yang aku alami. Jangan takut. Sebab akan ada masa depan yang cemerlang di tempat pelayanan kamu. Lalu tahu tuh pendeta ini bilang apa? Saya mau ke Slawi boleh? Saya ini sama istri saya loh. Hah? Hongkong loh saudaraku. Coba kalau dari Slawi manggil hamba Tuhan dari Hongkong, sangunewe banyak sekali ya. Karena ada itu banyak hamba Tuhan kalau pergi pelayanan di jadwal, saya dijadwal di sini sama Susan. Pak Yabes, jadwal ke Semarang kita ya. PK-nya piro gitu kira-kira. Kan sekarang banyak musim gitu ya saudara ya. Dihitung jalan tolnya, dihitung BBM-nya, apalagi kalau naiknya motor diesel isinya Dexlite 23.900 ya bro. 167, 110, 16 liter 2 kali bla 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 bla. Nek dihitung PK nih, udah jadi berangkat. Tapi pendeta ini yang tidak pernah kenal, dia juga tidak tahu Slawi Gedenis apa. Beliau berkata, I will come to your country, I will come to your city. Lalu saya tanya, berapa orang bos? Dia bilang, saya akan bawa satu tim. Yang datang 25 orang, beberapa dokter. Waktu datang, saya dengan istri saya bilang ini, wah ini mah bukan cuma tamu ini, gerombolan sih berat. Datang sekali, lalu pulang, telepon lagi berapa bulan kemudian. Aku akan datang yang kedua kali. Waduh saya tambah mikir, kok bisa nih betah nemen di Slawi ya. Waktu beliau datang yang kedua, beliau berkata kepada kami, Pastor Jabes, Pastor Esther, come forward, datanglah ke depan. Lalu dia berdoa. Waktu dia mau berdoa, dia bilang apa? Kamu berani lakukan sesuatu yang ekstrim? Saya tanya, memangnya suruh apa? Ya, gua mah yang takut makanan ekstrim. Kalau yang lain saya berani. Saya bilang, suruh apa? Kok yang mulai hari ini bangun jam 4 pagi. Wah, saya enggak pikir panjang saudaraku. Pikir saya jam 4 gampang, betul ya? Dilalah hari itu saya tidur sampai jam 1. Bangun jam 4, badan saya remuk semua. Tapi kan sudah janji tuh. Tapi hari itu saya melihat sampai hari ini api Tuhan dahsyat. Orang-orang disembuhkan. Orang-orang dipulihkan. Orang-orang berdatangan. Ibadah orang yang tidak pernah kenal. Orang yang pindah kota. Masuk ke tempat kami. Kenapa? Ada orang-orang yang berdoa sungguh. Jadi kalau saudara bersoga sungguh-sungguh, mertua saya bilang kalau sembahyang lalu ngantuk, ambil air, basahi kepalamu dengan air, masukkan ke kolam kamar mandi, berdoalah dengan kepala yang basah, maka engkau akan bisa melek sampai amin. Saya lakukan itu, saudara. 12 tahun bukan waktu sebentar, saya belajar dengan mertua saya. Orang yang Kopassus, kerasnya luar biasa, disiplinnya luar biasa. Bisa. Hari ini bisa jadi orang yang model kayak Yabes. Bisa sungguh-sungguh. Jadi Elia orang sungguh-sungguh sama seperti saudara tidak berani ngomong. Takut diweleh kayak wabe. Ayo ngomong dengan iman. Elia orang yang sungguh-sungguh berdoa sama seperti saya.
Tapi pulang dilakukan ya. Jangan cuma NATO ya. No action, talk only. Jangan saudaraku. Lakukan. Nanti lihat. Elia, orang biasa seperti kita, bisa menurunkan api. Yang ngerti katakan amin. Lalu berikutnya next. Ada 4 hal yang kita akan belajar tentang Elia, saudara. Jadi yang pertama, next, udah ya tadi ya. Ini, Elia belajar apa? Bergantung seperti sepenuhnya kepada Tuhan. Orang Jawa bilang apa? Gandul. Ada ya lagu Jawa ya? Gandul Gusti, plang dung plang dung plang dung plang. Ayo ayo gandul Gusti, dung 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 gitu. Ya. Saya latar belakangnya kontraktor, mau jadi pendeta. Saya tidak pernah sekolah Alkitab seperti Pak Yohan, seperti Samuel. Saya pertama kali diutus ke Banjarnegara sudah. Makanya saya dapat julukan dari pendeta Yusak Hadi Siswantoro, menantunya Pak Alek. Ya bis itu David Wilkerson-nya Indonesia. Pendeta jalan-jalan katanya. Bukan pendeta bertitel teologi. Bukan. Jadi beliau bilang, ya bis kamu tak omong ya. Oh ya kenapa kok? Kowe David Wilkerson Indonesia. Maksudnya apa? Pendeta sing isone jalan-jalan. Tapi saya tidak sakit hati. Memang saya itu. Saya kalau suruh khotbah ngomong bahasa teologi, bahasa Gerika, bahasa Yunani, saya mumet saudaraku. Kok enggak pernah belajar? Ya kalau beliau belajar, apalagi Pak Yohan, doktor saudaraku, belajarnya sampai hatam berkali-kali, betul ya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Only one, Gandul Gusti. Saya di Banjarnegara, pikir saya itu jadi gembala enak loh. Butuh ayam goreng ada yang kirim KFC ya. Butuh sepatu ada yang kirim Adidas. Butuh baju ada yang kirim batik. Mereknya apa gitu ya yang terkenal itu batik keris. Ternyata 2,5 tahun saya di Banjarnegara. Tiap kali ke sana dapat duitnya 24.000. Cuma cukup untuk apa? Naik bis Nusantara berdua. Jadi saya kadang kalau dapat lebihan makan bakso berdua 1 mangkok. Itu nikmate udula bila setan saudaraku. Hau jene meyu-meyu ceng-ceng po. Tapi berapa tahun yang lalu saya pelayanan ke Banjarnegara, mampir ke bakso yang sama. Ternyata orang enak. Kenapa? Kondisi saya sudah berbeda. Betul? Kalau kita lagi meyu jien, bahasa Jermannya tong kempes. Ayam yang sudah jatuh ke lumpur aja enak. Betul? Ya, jadi saya di sana 2,5 tahun buahkan waktu yang sebentar. Kami pulang, kami hanya melihat bagaimana, ya saya akan pujikan satu pujian. Minta kunci G ya Susan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Bisa dah, duit enggak ada. Tapi Tuhan kan berkata lewat firman Allah, Allahmu sanggup mencukupi kebutuhan dan keperluanmu. Tapi pujian ini yang diciptakan oleh hambanya Pak Niko. Beliau berkata, supaya engkau dipelihara, engkau harus menyembah Tuhan. Worship Him. Proskuneo itu gambaran bagaimana orang tertelungkup seperti anjing menjilat tangan tuannya. Kalau itu dilakukan, dia selalu punya cara menolong kita.
Tahun pertama saya bergabung dengan Pendeta David Cakra Rayon 2, beliau berkata apa? Ujian pelayanan nomor 1 itu duit. Jadi kalau di ujian pertama tidak lulus, tidak mungkin masuk ujian kedua. Betul lah? Kita kan pernah sekolah nih, apalagi kalau sekolahnya universitas. Ada pelajaran yang terusan, struktur 1, struktur 2 waktu saya kuliah. Conversation 1, conversation 2. Satu belum kelar, tidak mungkin saudara bisa ngambil pelajaran conversation 2. Betul? Jadi pelajaran pertama apa? Jin, duit. Itu kasta paling rendah. 2,5 tahun anak saya minta jajan. Saya bilang, maafkan papa. Papa Meyujena. Pergi ke Sri Ratu jalan-jalan, namanya anak kecil. Umur 2 tahun. Dia lihat baju dipakai, dicoba. Lalu dia bilang, bagus enggak pak? Bagus papa, anaknya cantik sekali. Belinya kapan? Maaf ya nak, papa hari ini enggak punya duit. Tapi ini mana papa dapat duit tak beli no. Itu enggak sekali 2 kali loh. Tapi saya bersyukur my wife dan anakku enggak pernah ngomel. Oleh sebab itu bicara keluarga kita kalau bisa bersyukur maka aku akan bisa menang atas ujian. Yang ngerti katakan amin. Lalu selesai dari Banjarnegara dibawa ke Semarang, dikembalikan ceritanya ya. Petugasnya ini petugas partai dikembalikan ke Gajah Mada. Gajah Mada orangnya pinter-pinter. Anak buahnya Pak Nathan pinter semua. Pak Nathannya aja dokter, saudaraku. Dokter, insinyur lagi. Kayak saya, BA, Medeni, tambah B, babi, saudaraku. Itele ya. Orang kanggo saya. Yang lain STH, MTH dan sebagainya. Jadi saya ada kerjaan nih, pengangguran tanpa pengacara. Ketemu Pak itu, Yusak. Ya besok yang nganggur, kenapa? Tak kayak kerjaan gelem, yo gabung sama almarhum Pendeta Giri Yahya. Gabung di sana. Sudah tahu? 3 tahun saya belajar bagaimana menjadi kesetnya Tuhan. Tadi saya cerita dengan adik saya. Selesai ujian kedua, saya masuk ke kota Selawi. Waktu kami masuk di kota Selawi ya, waktu itu saya ingat Pak Yohan mau kasih rekomendasi saya untuk pelayanan di Comal. Karena Pak, Comal gereja sudah punya jemaat, ada mobil pastori, ada ruang istirahat. Selawi, saudaraku, 2001 saya masuk, gerejane kaya umai randa, umai janda. Kalau hujan ibadah, plastik ember ada di mana-mana. Kenapa? Bocor perlu no drop. Betul tidak? Itu tidak setahun 2 tahun. Sampai 7 tahun saya melihat bagaimana bocor itu tidak bisa sembuh. Kenapa? Gereja tidak punya duit. Tapi waktu saya masuk, saya berdoa. Tuhan bilang, ini tempatmu. Hanya satu hal yang kamu harus lakukan 3 kali. You only pray and pray and pray. Sampai hari. Tidak enak sudah. Tiap kali tanggal 18, anak saya minta uang sekolah. Kantong saya ditarik, isinya handkerchief, sapu tangan. No money at all. Tapi saya melihat tiap kali tanggal 17 malam, ada Santa Claus datang ke tempat saya pakai sepeda punik. Kecil tuh ya. Dong, shalom Pendeta Yabes, tolonglah persembahan saya diterima. Beras 5 kilo, maling sama supermi 10 biji. Itu berjalan berbulan-bulan sampai Tuhan cukupkan saya sampai hari ini. Dan saya bilang, waktu sudah cukup saya bilang, sudah jangan kirim lagi. Aku sudah mampu bisa beli sendiri. Baik saudara, jadi panggilan datang, tapi tidak selamanya memulainya langsung enak. Betul? Panggilan itu perlu proses supaya apa? Kalau kita jadi hambanya, hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang memberkati banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Prosesnya berjilid-jilid. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Elia next? Ia berdoa dengan apa? Berani. Mantap saudaraku. Ya, jadi kalau berdoa dengan berani, ngomong Yesus yang ceto. Yesus! Jangan Yesus, S-nya hilang ya. Saya ingat waktu mimpin pujian di Gajah Mada, saya kan dulu di Gajah Mada bareng Pak Nathan. Saya mimpin pujian ibadah Immanuel. Bu Subaja itu kalau duduk di belakang kayak Pak Yohan persis, saudaraku. Saya mimpin kurang S, beliau di belakang langsung gini. Untung enggak buyar pikiran saya. Ngomong huruf S gini, saudaraku. Yesus dengarnya beliau apa? Yesus. Wah langsung duduk. Jadi ngomong Yesus itu harus keren, saudaraku.
Ya kita seringkali berdoa makan di restoran, pura-pura buang garpu ya Pak. Mau sembahyang, Bapa dalam surga kami mau makan. Begitu amin lawi hilang kabeh syukur. Banyak orang seperti itu. Tidak berani. Padahal amanat agung harus dilakukan untuk saudara dan saya. Bagikan Yesus. Makanya saya selalu berkata, Yerusalem kita harus kuat. Sehingga engkau bisa diutus ke Yehuda. Engkau bisa diutus ke Samaria. Kenapa? Orang yang akan menyelesaikan amanat agung. Bukan orang kaleng-kaleng. Orang yang punya integritas. Yang ngerti katakan, amin. Berapa waktu yang lalu bisa ada orang non-Kristian, orang agama lain, datang ketemu saya. Lalu beliau berkata, Pak Yabes mau berdoa buat saya. Oh selalu mau, saya datang. Lalu saya berkata, yang bisa ngadakan mujizat bukan saya. Lalu siapa ya Pak? Yesus. Pak mau terima Yesus? Kalau orang yang terima Yesus, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kutuk-kutuk sakit penyakit ditanggung di atas kayu salib oleh beliau Yesus. You are to be healed. Amin. Elia lebih lantang timbang saya, apalagi beliau dikasih karunia nabi ya. Dan kalau sembahyang di sini katakan, jangan ragu-ragu. Ya kita seringkali kalau berdoa, Tuhan semoga itu tulisan ketika saudara tuku obat di apotek. Di resep tulisannya apa? Semoga lekas sembuh. Tapi itu belum titik loh. Kalau tidak sembuh-sembuh, mati. Kita seringkali kalau sembahyang, semoga kiranya yang mantap aja. Sembuh. Itu orang yang punya integritas bisa itu. Sebab Tuhan bilang apa? Ragu-ragu itu masih saudara dengan khawatir, betul ya? Harus mantap di dalam nama Yesus. You are to be healed. Ya. Waktu istri saya habis pulang dari rumah sakit, ada pasien dari Jakarta. Orang ini dulunya narkoba, setahun pergi gereja, anaknya kena itu apa? Kanker getah bening. Lalu sama sahabatnya yang orang Selawi, dulu SMP-nya kecilnya bareng, dia bilang gini, kan kehilangan kontak ya setelah berpisah sekian puluh tahun, tahu-tahu di Facebook nongol namanya Edward Chong. Lalu bapak ini bilang, oh ini sahabat gue. Lalu diklik gitu ya supaya berteman. Lalu tanya, Edward apakah kamu dulu lulusan SMP ini Jakarta? Ya, aku ini. Kamu temanku gini ya ingat. Lalu dia bilang, lu sekarang tinggal di mana? Ini dua-dua sama-sama narkoba saudaraku. Cuma sekarang satu di Jakarta bertobat, ini di Selawi sudah bertobat juga. Jadi dia bilang, gua sekarang di Kabupaten Tegal. Lu sering kadang nulis Yesus, emang lu sekarang udah bertobat? Udah, gua sekarang ke gereja. Oh gitu ya. Lalu dia cerita, karena sahabat dia bilang ini, anak gua kena kanker getah bening. Lalu gimana? Saya enggak tahu. Saya baru bertobat, ujiannya kok berat sekali. Lalu si Edward yang bilang ini, udah bawa aja ke Selawi, nanti ketemu sama pendeta gua katanya. Pendeta gua enak dijak omong katanya dia. Dia ngomong sama istrinya, oh Jakarta saudaraku. Ya, jadi istrinya bilang gini sama suaminya, emang Jakarta kurang pendeta sampai lu ke kota kecil dan lu enggak tahu pendetanya dipakai Tuhan di mana? Jauh-jauh mau basir katanya. Oh ini berantem. Dia pengen anaknya sembuh, tapi istrinya bilang enggak perlu jauh-jauh keluar Jakarta. Jakarta tuh banyak. Ada pendeta A, B, C, gerejanya gede dari Selawi, betul sudah? Tapi suaminya seperti nangkep sesuatu. Lalu dia bilang ini, tolonglah sayang. Aku besok harus berangkat. Ya sudah terserah lo. Jadi pergi tanpa restu istrinya. Datanglah ke gereja kami, ketemu di kantor. Lalu waktu dia datang ketemu saya, ngobrol Pak, kedatangan saya sahabatnya Edward. Anak saya kena kanker getah bening, ini sudah stadium 4B. Hopeless. Lalu saya bilang, oh ya. Kamu bisa datang kenapa? Karena saya bilang, mantep. Katanya Edward, Pak Yabes bisa dijak omong. Memang benar Pak Yabes selalu bisa dijak omong. Tapi kamu tahu, istriku sekarang berbaring. Dia sedang tidak berdaya. Aku juga tidak hebat. Waduh Mbak Syeda, ini orang jauh-jauh dari Jakarta pergi Selawi seperti kesambur petir. Mungkin dalam hatinya, salah orang nih gua. Tapi saya bilang, gua hari ini boleh sedang tidak berdaya.
tapi Yesusku tidak hilang. Itu penting, saudara. Ada satu pujian berkata, persoalan pencobaan kan ku hadapi, bersama Yesus ku pasti menang. Persoalan pencobaan kan ku hadapi, bersama Yesus ku pasti sembuh. Amin. My wife tidak bisa apa-apa, berjalan aja susah, uang hajat ada di ranjang. Ini ada orang, apakah saya tidak mendoakan? Saya bilang, aku tidak berdaya, tapi Yesusku selalu hebat. Yesusku selalu luar biasa. Come on, pray in tongue. Karena itu urapi minyak. Sudah tahu, tidak lama kemudian mereka pulang. Datang malam, pagi-pagi pulang. Tak pantau tiap hari. Suatu hari bapak ini karena ikutnya BPJS tidak mampu, dia dibiopsi, dibawa ke lab. 2 minggu kemudian hasil labnya keluar. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, perempuan yang sakit pendarahan, dia sudah habis uangnya, tapi waktu Yesus lewat di kampungnya, dia yang tidak berdaya, dia menyentuh jumbe Yesus. Dan Alkitab berkata, she only believe, dia percaya saja. Percaya saja. Orang yang percaya berdoa, mujizat ada menjadi nyata. Bapak ini lewat hasil otopsi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Bukan rumah sakit ecek-ecek loh, Angkatan Darat. Saya pernah ke sana. Saudara tahu, kanker getah bening bisa dirubah Tuhan hanya kena TBC. Kadang Tuhan melakukan sesuatu yang menyejukkan. Karena dia tuh, hari ini orangnya sembuh. Anak ini sudah pulih, kankernya hilang semua. Bapak Ibu saudara, jangan pernah ragu dengan Yesusmu. Amin. Lalu yang ketiga, Elia mampu apa? Mengembalikan. Jadi kalau ngomong mengembalikan gini saudaraku. Ya, ini barang ini kan asalnya di saya nih. Tahu-tahu keluar, minggat ke sini nih. Wah. Kalau mengembalikan berarti ada orang yang punya kerinduan dan dia punya kemauan untuk apa? Mengambil balik. Dan yang itu lakukan namanya Elia. Berganti pemimpin akan menentukan jalan rakyatnya, betul? Sekarang presiden kita siapa? Pak Prabowo, keren enggak? Begal, cek. Copet, cek. Nyiram air raksa, cek. Pak Jokowi bagus, tapi banyak pengampunan. Kalau ini keren, macem-macem, dor. Korupsi, cek. Itu Patra Niaga 18 tahun hukumannya. Tinggal nunggu nih Jawa Tengah sebentar lagi juga ada yang keciduk. Tapi saya tidak ngomong karena saya bukan orang politik. Nanti dikiranya pendeta ya habis komisinya ora rata jebule politikus. Enggak. Lihat saja tinggal tonton saudaraku. Ada orang yang punya kedudukan di Jawa Tengah sebentar lagi ciduk juga. Orangnya nanti sebentar lagi. Ya karena Pak Jokowi pernah ngomong, saya beda sekali dengan nanti yang akan menggantikan. Tapi jangan pernah saudara menyamakannya ya. Karena dia dikasih oleh Allah yang Maha Kuasa kemampuan untuk berani menghadapi musuh-musuh politiknya. Keren saudara. Pemimpin akan menentukan arah. Pemimpin juga akan menentukan kehidupan. Pemimpin di rumah akan menentukan rumah tangganya, betul? Bangsa Israel ganti raja, Ahab. Cari istri yang cantik tapi kesasar. Ternyata apa? Nyebelin saudaraku. Makanya bapak-bapak yang belum punya istri ya, kalau cari istri jangan yang nyebelin, yang setuju katakan. Cantik itu bisa sulapan, betul? Apalagi kalau pergi Korea, mancung bisa lebih mancung. Kempes bisa mancung saudaraku. Hitam bisa putih, putih bisa abu-abu. Semua bisa. Tapi hati gak bisa saudara. Ahab punya kedudukan, salah ambil istri. Bangsa itu jadi penyembah berhala. Tuhan murka, kirim Elia, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan Elia
dikasih mandat untuk apa? Mengembalikan. Makanya dia bilang, hanya lewat kuasa goncangan ini akan mendatangkan pertobatan. Amin. Yang terakhir saudaraku. Next. Elia tidak berhenti apa? Ya, ada satu istilah, pray until something happen. Ya, jadi kalau berdoa sekali, tidak terjadi 2 kali, tidak terjadi 3 kali, tidak terjadi 4 kali, tidak terjadi 5 kali, tidak terjadi 6 kali, tidak terjadi 7 kali. Kita seringkali sekali tidak terjadi putus asa, 2 kali bilang enggak Tuhan, Tuhanan lagi, 3 kali betul? Makanya Tuhan tidak cinta dengan kita. Tapi coba pray until something happen. Tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali. Elia juga berlaku seperti itu. Dia bilang sama asistennya, lihatlah ke laut, tidak ada apa-apa Tuhan, lihat lagi, tidak ada, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Yang ke-7, lihat apa? Awan setapak tangan. Bukti karya ilahi itu selalu ada. Karena waktunya. Ada satu pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Nunggu itu loh saudara yang boring ya. Di sana sih Tuhan. Orang Tegal bilang, kepriben kie. Ya Daniel kan pernah di Tegal tuh. Kepriben kie papa kek. Tapi Tuhan ingin lihat. Engkau cari Tuhan untuk apa? Hanya cari mujizat apa cari Tuhannya untuk selama-lamanya? Kadang Tuhan menguji kita, yang ngerti katakan amin. Jangan berhenti berdoa. Dan Elia lakukan itu berkali-kali dia berdoa. Tapi berkali-kali juga belum kelihatan jawaban. Tapi dia tetap berdoa alias tidak menyerah. Hari ini saya tidak tahu dengan saudara. Saudara mungkin sudah berdoa. Tapi belum terjadi apa-apa. Ya. Oleh sebab itu kesimpulan saya pagi hari ini. Next. Elia, tindakan doa Elia adalah belajar bahwa ketika kita berdoa menyampaikan semua isi hati kita dengan setia, Tuhan pun akan apa? Setia menepati janjinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala. Waktu Tuhan pas yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari angkat tangan saudara, come on. Waktu Tuhan. Mari Tuhan, lihat kami pagi ini. Walau kadang tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah, ya lala. Mari hampiri Tuhan saudara. Ya lala, ya lala, ya. Come on Lord, kau buka hati saudara. Ya lala, ya lala, ya lala, ya lala, ya. Amin Tuhan, mari. Ya rala, ya rala, ya. Oh ya, oh ya. Oh rala, ya rala, ya. Oh rala, ya rala.
Ya jamaah yang hampir putus asa, pulihkan buluh yang terkulai. Semangat baru turun atas hidup saudara. Yang melihat kelihatannya langit tertutup, minta ampun, langit akan kembali terbuka. Makasih Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu sesuai dengan tema yang ada di tempat ini. Aku tahu pekerjaan ini Tuhan yang punya. Sejak awal Tuhan yang mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yohan Hadi Praetno ke sini bersama dengan keluarganya. Tuhan yang memberikan mandat buat beliau dan sisi rumah tangganya. Maka tempat ini terus Tuhan akan mengalami pemulihan seutuhnya. Sehingga api Tuhan yang turun bukan mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan berkat-berkat. Sehingga orang-orang sekitar Semarang Indah ini melihat Kristus nampak. Waktu yang lampau engkau sudah pernah pakai hamba-Mu begitu dahsyat di Dr. Cipto. Perkara yang sama inilah kerinduan hamba-Mu. Sesuatu yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Amanat agung boleh juga dikerjakan di tempat. Sehingga kursi-kursi yang kosong boleh diisi jiwa. Dan mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Pakai seluruh keluarga dan seluruh staf pengembalaan dan seluruh umat tempat ini. Aku sudah selesai berbicara. Tapi kuasa Tuhan terus akan berkarya atas tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati secara. Yang diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Dan kita akan ada persembahan kesaksian dan pujian oleh Saudari Charis. Dipersilakan. Shalom semuanya. Kemarin Jumat 24 April, Charis diberi kesempatan untuk maju ke final Singing Competition for God di Best Church. Puji Tuhan, Charis sudah masuk 10 besar dan di momen ini Charis ingin sedikit bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi saat maju ke babak final, Charis berharap semuanya bisa berjalan mulus sesuai dengan latihan. Namun ternyata di bagian terakhir lagu, Charis lupa melakukan improve yang sudah dipersiapkan. Jujur waktu itu Charis sedih dan merasa sempat bertanya dalam hati, Tuhan kenapa sih kok Charis bisa lupa bagian itu? Padahal udah seminggu full latihan gak pernah lupa loh di bagian itu. Tetapi saat penjurian, salah satu juri mengatakan bahwa lagu yang dibawakan sebenarnya tidak perlu banyak improve. Karena ketika banyak improve itu bisa menghilangkan ciri khas dari lagu tersebut. Dan ketika momen itu, saya langsung sadar dan berkata juga dalam hati, ternyata ini alasan Tuhan kenapa membuat Charis lupa di bagian itu. Dan Mama Susan juga bilang, kamu tidak perlu sedih, mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih indah dari apa yang kamu mau. Dan puji Tuhan, setelah kemarin pengumuman, saya bisa meraih juara 1 tingkat kota Semarang. Dari kejadian ini, Charis bisa belajar bahwa apa yang kita harapkan tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan rancangkan. Namun setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi sudah ada dalam rencananya yang terbaik. Jadi jangan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, karena dari situlah kita belajar untuk percaya penuh pada rencana Tuhan. Dan hari ini Charis ingin membawakan lagu yang kemarin Charis bawakan saat lomba, kiranya bisa menjadi berkat bagi jemaat semua. Yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu
yang kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Nyata dalam hidupku. Ku percaya seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dari GPI kita Semarang Indah. Informasi yang pertama, atas nama Gembala Sidang dan pengurus GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yabes yang telah menyampaikan firman Tuhan dan melayani kita. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Yabes untuk kemuliaan nama Tuhan lebih dahsyat dan heran lagi.
Ibadah raya kita onsite minggu depan tanggal 3 April akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Jemaat Tuhan yang belum bisa hadir bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GPI Semarang Indah pukul 5 sore. Info retreat, GPI Semarang Indah akan mengadakan retreat dengan tema Revival in My Heart dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Yuwono dari Yogyakarta. Dan retreat ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni. Pada hari tersebut adalah tanggal merah atau hari libur yang bertempat di rumah retreat Shalom di Bandungan. Adapun rate kontribusi untuk mengikuti retreat ini adalah minimal sebesar Rp100.000 per orang untuk jemaat internal dan sedangkan untuk non jemaat atau di luar jemaat kontribusinya sebesar Rp300.000 per orang. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada counter retreat yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Dan tempat ini terbatas dan pendaftaran retreat akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta sudah terpenuhi. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Dan sebelum pulang, kita akan persiapkan, kita juga akan reprise, kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan sebelum doa akan berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Madya Samuel. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah tak akan berhenti, langkah tak akan berhenti. Berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Keajaiban terjadi. Ajaib Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kan bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini.
untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu, dan juga setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih firman itu boleh berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Bapa yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api, bernyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api, bernyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang pekan ini. Tetaplah berdoa, tetaplah dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai bertemu.